mana-mana dari Allah. Jangan sampai digugurin. Membunuh anak ini adalah dosa besar yang datang setelah dosa besar membunuh yang pertama, tingkatan pertama tadi membunuh orang beriman. Allah juga mengatakan dalam surah Takwir, surah At-Takwir ayat 8 dan 9. Ini juz 30 ya, surah Takwir ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, ya. At-Takwir ayat 8 dan 9. Ada sebuah hadis, sebentar dulu. Ada tadi hadis tingkatan pertama tadi tingkatan orang yang beriman ya. Yang dibunuh itu dosa paling besar. Ada sebuah hadis juga yang mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai dalam Kitabut Tahrim Ad-Dam. Bab Ta'dhibud Dam jilid 7 nomor hadisnya 83 dan 84 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam laqatul mu'minin a'zamu indallahi min zawalid dunya. Membunuh seorang yang mukmin itu lebih berat daripada Allah, ya, lebih besar di sisi Allah daripada hilangnya dunia. Kalau orang beriman dibunuh yang tadi tingkat pertama, itu ada hadis tambahannya ya. Kata Nabi SAW membunuh seorang yang beriman, gitu kan, lebih berat, lebih besar di sisi Allah daripada hilangnya dunia. Hadis yang lain juga, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sebenarnya hadis ini sahih menurut syarat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, Inna allaha aba ala man qatala mu'mina. Sesungguhnya Allah enggan atas orang yang membunuh seorang yang mukmin. Dan beliau bersabda hal itu sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Maksudnya adalah beliau mengatakan Allah menolak, ya, Allah menolak semua orang-orang yang membunuh mukmin. Terus begitu. Artinya ditolak sini sebagian ulama hadis menjabarkan pada saat dia meninggal ruhnya ditolak, pada saat dia masuk di mahsyar nanti ditimbang amal juga ditolak, nanti mau masuk surga ditolak. Jadi berat sekali membunuh orang beriman ini. Juga ada hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Nasai, juga Imam Abu Dawud, kata Nabi SAW dalam hadis sahih, kullu dzambin asallahu an yakfirah illa ar-rajulu yamutu kafira aw rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammidan. Semua dosa mungkin masih bisa Allah ampuni, kecuali seseorang yang mati dalam keadaan kafir, musyrik, kufur kepada Allah, dan seseorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Jadi berat sekali itu membunuh orang beriman. Ini tadi tambahan-tambahan dalil ya. Kalau yang kedua tadi membunuh anak, itu sudah saya jelaskan, gitu kan. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah membunuh mu'ahid. Mu'ahid itu, ibu-ibu sekalian, adalah orang kafir yang di bawah naungan pemerintah Islam. Orang kafir yang di bawah naungan pemerintah Islam. Kata Nabi SAW dalilnya dalam hadis Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Nasai, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha yujadu min masirati arba'ina ama. Siapa yang membunuh mu'ahid, orang kafir yang dibawa naungan pemerintah Islam atau dibawa perdamaian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau wanginya surga, padahal bau wanginya dapat tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Dari sini ada ancaman ya. Misal turis datang ke Indonesia, bolehkah dibunuh? Nggak boleh. Berdosa Ustaz, di Bali mereka berbuat maksiat. Itu dosanya pemerintah, bukan dosa kita.
Kita boleh ingkar mungkar, ingatkan pemerintah, gitu kan. Tapi kalau dibunuh nggak boleh. Muahid namanya itu. Ada negara yang lagi ada perdamaian dengan kaum muslimin, lalu tiba-tiba ada satu orang datang menyerang, atau dia bawa sukunya atau teman-temannya, ini nggak boleh. Ini masuk dalam ancaman. Di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, dan hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dalam Kitabud Diyat. Kata Nabi SAW, ala man qatala nafsan mu'ahidan lahu zimmatullahi wa zimmatu rasulih faqad akhfara bi zimmatillahi wa lam yurih rahiyatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina kharifa. Siapa yang membunuh seseorang kafir yang di bawah naungan pemerintah Islam atau dalam kesepakatan damai dengan kaum muslimin yang telah mendapatkan perlindungan Allah dan perlindungan Rasulnya. Kalau dinaungi oleh pemerintah Islam berarti dapat perlindungan Allah dan perlindungan Rasulnya, gitu kan? Maka dia telah melepaskan diri dari perlindungan Allah dan dia tidak akan mencium bau wanginya surga. Artinya di sini bau wanginya nggak kecium, artinya dia tidak akan masuk surga. Dan sesungguhnya baunya wanginya bisa dicium dari jarak 40 tahun. Dari jarak 40 tahun. Nah, dan ini jenis membunuh yang ketiga. Jenis membunuh yang keempat adalah membunuh jiwa secara umum. Apa saja tadi yang contoh-contoh awal saya sampaikan itu. Dan ini cukup banyak dalil-dalilnya tentang masalah tidak bolehnya membunuh jiwa. Kata Nabi SAW di dalam hadis masalah ini, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa induk, 7 dosa besar yang membinasakan. Jadi banyak dosa besar ya. Di buku ini ada bahasan sekitar 100 lebih dosa besar, tapi ada 7 induknya. Kata Nabi SAW, jauhi 7 induk dosa besar yang membinasakan. Artinya orang kalau kerjakan ini berat dia untuk taubat, gitu loh. Kalaupun dia taubat itu butuh cobaan yang berat, gitu. Yang pertama asyirku billah, durhaka pada menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah. Yang kedua as-sihr, sihir. Yang ketiga waqatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Jadi yang pertama syirik, yang kedua sihir. Hati-hati, jangan pernah ke orang-orang yang tidak pintar, orang-orang yang tidak normal. Jiwa yang telah Allah haramkan. Yang ketiga membunuh jiwa yang telah Allah, kan Allah melarang kita membunuh kan? Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Maksudnya di sini, misal kita tiba-tiba diserang, kita nggak tahu, gitu kan? Seperti di perang Uhud itu pernah terjadi, ibu-ibu sekalian, di perang Uhud waktu pasukan muslimin memenangkan peperangan, gitu kan? Maka pasukan muslimin mengejar tuh orang-orang kafir di atas bukit pemanah namanya di Madinah, di Uhud itu. Ada 50 orang pemanah yang Nabi SAW berikan wasiat, jangan tinggalkan gunung nih, walaupun kalian lihat kami menang atau kalah, kecuali sudah datang instruksi. Ternyata waktu pasukan muslimin menang, orang-orang kafir pada kocar kacir, 43 orang dari pemanah Nabi SAW ini turun. Terus si pimpinan mereka namanya Abdullah bin Jubair ingatkan, jangan turun, Nabi sudah ingatkan gak boleh turun, gitu kan. Enggak, ini kita sudah menang, ngapain kita tunggu? Akhirnya tetap mereka ngotot turun. Nah ternyata ada pasukan orang-orang kafir waktu itu 200 orang penunggang kuda dipimpin oleh Khalid bin Walid. Waktu itu belum masuk Islam Khalid bin Walidnya. Dia manuver dari belakang bukit pemanah itu naik ke atas, membunuh 7 orang yang tersisa. Lalu dia menyerang dari belakang pasukan muslimin. Nah orang-orang Islam ini tadinya jumlahnya kan 650 orang, 50 orang pemanah, ada 650 di lapangan. 650 ini pada ngejar pasukan orang kafir yang jumlahnya 2.800 orang, pada lari kocar kacir, dikejar oleh mereka. Nah ternyata 200 pasukan kafir yang datang dari belakang nih manuver
itu datang menyerang dari belakang dengan teriak-teriak simbol-simbol patung-patung mereka. Maka orang Islam waktu itu lagi lari ke depan, mereka akhirnya ada sebagian yang kembali, gitu kan. Pasukan orang kafir dari depan yang dengar panggilan-panggilan Tuhan-Tuhan mereka kembali lagi dengan 2.800 menyerang umat Islam ada di tengah-tengah. Nah waktu itu sempat terjadi tabrakan antara kaum muslimin dengan muslimin sendiri di kancah peperangan gitu kan. Sampai ada beberapa sahabat yang terbunuh oleh sahabat sendiri. Dia nggak tahu, dikira musuh. Terbunuhlah orang mukmin ini tanpa sengaja, gitu kan? Nah ini berarti kecuali kata tadi Nabi SAW membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasannya bisa udur, dia tidak tahu, dia bunuh, gitu kan? Dia tidak tahu, dia kira ada pencuri ribut, kemudian dia coba ke tempat tersebut gelap, mungkin saling mengira ada temannya juga di situ. Yang tamunya mungkin mengira memang ada pencuri juga, dia turun lalu kemudian dia tiba-tiba memukulnya, ternyata itu adalah tamu dia di rumah yang juga berusaha melihat ada tadi mungkin mengira ada pencuri juga misal, mati orang tersebut. Nah ini tidak disengaja gitu kan, itu alasannya. Benar. Seperti itu. Yang keempat, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Dan anak yatim ini adalah anak-anak yang belum balik. Kalau sudah balik sudah tidak hitung lagi yatim. Dan yatim ini adalah anak yang meninggal ayahnya. Kalau meninggal ibunya bukan yatim. Yatim itu hanya dikasih istilah bagi yang meninggal ayahnya. Di Indonesia dikasih tambahan, kalau ibunya meninggal dikasih istilah piatu. Ini tambahan kita, dalam syariat nggak ada piatu itu. Jadi yatim itu ada dua hal ya. Kalau ayahnya mati dan belum balik, jangan nenek-nenek ngaku yatim. Ini nggak nyambung. Kasihannya saya yatim, dari mana nih? Sampai balik saja. Jadi kalau ibu mau bantu anak yatim, cari yang belum balik. Itu yang benar. Kan banyak hadisnya ya. Di antaranya mengelus kepala anak yatim itu, setiap helai rambut yang dilewatkan dengan telapak tangan akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, saya dan sponsor anak yatim seperti ini di surga, dekat gitu kan. Banyak sekali fadilah-fadilahnya. Nah tapi ada kasus-kasus seperti misal ada anak meninggal kedua orang tuanya, atau ayahnya meninggal, atau ibu ayahnya meninggal dan kaya raya. Kemudian anak ini masih kecil, umur 5 tahun, 6 tahun, hartanya banyak. Lalu pamannya mengelola, misal saudara ayahnya atau saudara ibunya dikelola harta tersebut. Kalau dia mengambil harta si anak yatim tadi, kecuali biaya hidupnya si anak yatim dan biaya dia, misalnya dia mengurus, memang dia butuh biaya untuk bayar listrik segala, kalau lebih daripada itu memakan harta anak yatim namanya. Atau lembaga yatim yang dikasih, ada orang datang, ini saya sumbang untuk anak yatim ya, ternyata dipakai untuk kebutuhan dia. Nah ini berarti memakan harta anak yatim. Ini dosa, termasuk dosa induk yang membinasakan. Nggak boleh menyentuh harta anak yatim. Tapi definisi yatim tadi jelasnya. Kemudian yang selanjutnya yang keberapa? Yang kelima, wa aklur riba, memakan riba. Tentu ibu-ibu kalau ikutin di YouTube ini semua satu persatu sudah saya rincikan ya. Ada 2 jam, setiap tema 2 jam. Tapi kurang lebih kalau mau berpikir masalah riba ini ya, cukuplah hadis Nabi yang berbunyi 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Ini berat nih. 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Zina dosa besar, gitu kan? Tapi 1 dirham riba, bayangkan bagaimana kalau orang makan 1 juta. Ada orang yang subhanallah hidup dari bunga banknya, dia hidup makan dari situ. Nabung bunga banknya dipakai makan. Ini gimana? 1 juta, 2 juta, 5 juta. Nah, boleh ini. Nah. Lain, kalau yang sistem syariah lain. Ini maksudnya adalah bank-bank yang ribawi, jelas konvensional gitu kan. Bank-bank konvensional itu riba semuanya, nggak mungkin tidak gitu kan. Nah ini tidak boleh dia memakan riba. Atau dia meminjamkan orang lain uang dengan membungakannya. Kamu saya pinjamin 100 juta tapi kembaliin 110 ya, riba gitu kan. Nggak boleh itu, ini nggak boleh. Nah kalau bunga-bunga bank itu memang dianjurkan tidak boleh dia makan, tapi boleh ditarik. Saya akan jelaskan yang lalu ya. Boleh ditarik. Salah satu program yayasan saya sekarang adalah bunga-bunga bank
itu kita kelola di fasilitas umum, pendapat para ulama dibolehkan. Seperti perbaikan jalan, penggalian sumur, jembatan, paving blok, apalah gitu kan. Fasilitas umum ini dibolehkan, WC-WC umum gitu kan. Itu semua boleh, taman dan seterusnya ini boleh saja. Dan ini sudah fatwa umum, maka boleh ditarik. Tapi tidak boleh dipakai untuk maslahat pribadi. Nggak boleh untuk pribadi, nggak boleh gitu kan. Ini yang dimaksud, jadi memakan harta riba. Yang keenam adalah at-tawalli yaumaz zahf, lari dari kancah peperangan. Jadi kalau masuk di medan perang ibu-ibu sekalian, ini terutama bagi laki-laki hukum syar'inya ya, mereka tidak kenal namanya kalah. Tidak ada kalah bagi pasukan Islam. Mereka menang atau mereka terbunuh mati syahid, dan mati syahid target utama. Jadi nggak ada yang kalah. Kalau misal pasukan muslimin 1000 orang semua terbunuh, rugikah mereka? Tidak sama sekali. Justru itu target utama. Gitu kan? Itu target utama. Jadi dalam Islam tidak boleh lari dari kancah peperangan. Tidak ada sifat pengecut dalam Islam, nggak boleh sama sekali. Makanya ibu-ibu hati-hati ya, jangan lahirkan sifat pengecut pada diri anak dari kecil. Seperti misal hanya karena mau anaknya nggak keluar rumah, awas kalau kamu keluar ada momok, ada ini, ada itu memunculkan sifat pengecut tuh. Jadi ditakut, gitu kan? Jadi takut itu nggak boleh. Sampai pernah ada sahabat Nabi genggam tangannya. Lalu dia bilang, anaknya kan ada, lagi jalan, dia mau panggil, nak sini nak, gitulah bahasanya. Ini ada nih, di tangannya digenggam gini. Kata Nabi SAW, Nabi kebetulan lihat di depan Nabi SAW. Kata Nabi apa? Kalau di tanganmu tidak ada apa yang kamu janjikan untuk anakmu, kau telah dicatat pendusta di sisi Allah. Bayangin bahayanya tuh. Ini kita lagi genggam nih, dia bilang ini ambil nak, untuk manggil aja. Ternyata dusta, nggak ada di sini, berarti sudah dicatat pendusta. Jadi harus apa adanya, jujur, gitu kan? Jangan tanamkan, kita kembali ke bahasan, jangan tanamkan sifat pengecut. Dan biasanya kena sering ditakut-takuti, gitu kan. Kadang-kadang kecil, itu ada kucing, itu ada ini, macam-macam, itu nggak boleh. Kenapa memang kalau kucing? Harus, kenapa dia harus takut dengan kucing? Salah satu sahabat Nabi namanya Zubair bin Awam, ibunya dia namanya Sofia binti Abdul Muttalib, tantenya Nabi, jadi ini sepupunya Nabi. Itu terkenal luar biasa beraninya gitu. Kalau ibu ikutin di YouTube ada ceramah saya terakhir Tabligh Akbar kemarin, yang terakhir sekali di Ramadan ini, itu masalah Zubair bin Awam. Orang ini luar biasa beraninya. Jadi kalau pasukan jihad lagi berhadapan nih sama pasukan kafir, pasukan muslimin misalnya di sini di baris, anggaplah di amplop ini, dan di depannya sedikit itu pasukan kafir misalnya. Kayak misalnya saya di pasukan muslimin, maaf, di tempatnya ibu-ibu ini pasukan orang kafir. Maka dia datang ke depan pasukan orang-orang kafir nih sambil nantangin mereka tuh, Zubair bin Awam sendiri. Jadi teman-temannya di belakang semua tuh. Begitu pimpinan perang takbir Allahu Akbar, dia langsung tembus, langsung nyerang. Beraninya luar biasa gitu. Salah satu faktor penyebab ternyata didikan ibunya Sofia. Sofia tidak pernah mendidik sifat pengecut dalam Zubair. Selalu keberanian. Disuruh bawa sendiri, disuruh tantang sendiri, disuruh lakukan sendiri. Terus tumbuh anak ini dewasa dan luar biasa, berpegang teguh pada kebenaran. Nah biasanya orang muda lari dari kancah peperangan karena tidak faham. Kalau yang dikejar adalah mati syahid atau kemenangan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ajal pasti mati kan? Gitu. Kata para ulama, kalau kamu masuk, ini saran pendapat ulama ya, kalau kamu masuk ke kancah peperangan jihad yang sebenarnya, jangan mimpi kamu mati kecuali kamu adalah orang yang paling ikhlas mencari kematian itu. Allah kayak pilih. Ada teman saya cerita, pada saat dia ikut di kancah peperangan satu waktu, ini tahun 90-an dulu, waktu kaum muslimin melawan Rusia. Dulu, zaman dulu ini, memang tahun 90 itu fatwa internasional ulama memang jihad. Sampai Rusia dipukul mundur waktu itu keluar dari Afghanistan. Tahun 90 ya, jadi bukan yang sekarang-sekarang, ini tahun 90-an. Pada saat itu subhanallah dia hadir di sana. Dia cerita sama saya, dia bilang waktu saya cerita masalah ini, dia bilang subhanallah itu terjadi pada saya tuh. Dia bilang pernah saya lagi jalan bertiga, di depan saya ada orang Filipina, saya orang Indonesia, di belakang saya orang Pakistan. Waktu kami lagi ngendap-ngendap, kenapa ini peluru orang Rusia luar biasa di atas kepala kita nih, gitu kan. Subhanallah ada satu peluru meleset, lewat di bawah ketiaknya orang Filipina depan saya, lewat di bawah ketiak saya, dan membunuh orang Pakistan di belakang saya. Seperti peluru itu cari siapa yang mau mati syahid gitu. Itu dia bilang saya alamin sendiri. Padahal peluru itu sudah lewat di bawah ketiak saya, dia bilang saya rasain panasnya. Ini teman saya sendiri cerita.
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih orang, gitu kan? Untuk mati syahid memang tidak sembarangan. Jadi dalam Islam tidak ada sifat pengecut, tidak boleh lari dari kancah peperangan. Memang jantan hadapin mati, bela agama Allah gitu. Seperti itulah. Kemudian yang ketujuh terakhir adalah kazful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Menuduh wanita baik-baik berzina. Jadi ini kasusnya seperti waktu Aisyah radhiyallahu anha dituduh oleh Abdullah bin Ubaidillah bin Salul bin Abi Salul yang pimpinan orang munafik berzina dengan Safwan. Padahal Aisyah radhiyallahu anha tidak ada salahnya di situ, tapi dituduh seperti itu. Nah itu disitulah ya awal mulanya. Maka semua mukminah yang baik-baik, biasanya kata ulama fitnah yang paling besar yang syaitan gunakan untuk wanita mukminah adalah dituduh selingkuh oleh pasangannya. Biasanya begitu, dibuat fitnah, gitu kan? Tentu ada hukum sendiri di sini. Kalau seandainya seseorang menuduh orang lain berzina, agar orang yang berzina itu dihukum, dia harus datangkan 4 orang saksi, gitu kan? Dan 4 orang saksi ini semuanya melihat kejadian di waktu dan tempat yang sama. Dan orang yang sama. Jadi kalau ada yang memberikan kesaksian, saya lihat pagi, yang satu bilang saya lihat besok malam atau malamnya, itu nggak bisa. Malah yang membawa berita ini dihukum, dicambuk. Tapi kalau suami istri lain, suami tuduh istrinya selingkuh atau istri tuduh suaminya selingkuh, ini lain. Ini namanya ada ya sumpah li'an, saling melaknat. Jadi misal ada laki-laki tuduh istrinya selingkuh nih, bagaimana caranya? Dia nggak punya saksi, dia harus minta supaya istrinya dihukum misalnya. Maka dia datang ke hakim, kemudian dia bilang istri saya selingkuh nih. Hakimnya bilang kau siap bersumpah? Dia bilang iya. Dia harus bersumpah, dia mengatakan demi Allah dia berselingkuh 4 kali, demi Allah dia berselingkuh, demi Allah dia selingkuh, demi Allah 4 kali. Yang kelima dia bilang laknat Allah, naudzubillah, turun kepada dia, ya pengucap ini, gitu kan? Kalau seandainya istrinya nggak selingkuh, lalu si istri disuruh sumpah juga. Kalau dia nggak mau ngaku, nggak, saya nggak selingkuh kok. Baik, dia juga sumpah, demi Allah dia bohong, nih suaminya. Demi Allah dia bohong 4 kali, demi Allah dia bohong, demi Allah dia bohong. Yang kelima, murkahnya Allah akan datang kepada dia, pengucap tadi ini, gitu kan? Kalau ya dia dusta, gitu. Itu namanya li'an. Saling melaknat. Ini kalau suami istri yang terjadi. Ini kalau dituduh ya, menuduh saling menuduh, ini seperti ini hukumnya. Nah, tetapi ada satu hal juga penting di sini. Dan ini perintah agama ini ya. Tidak ada sumpah pocong dalam Islam. Indonesia kan ada sumpah pocong, dari pakaian kain kafan baca surah Yasin, nggak ada perintahnya. Tapi ada seperti ini ya. Tetapi kalau terjadi li'an ini, terjadi seperti ini, maka suami istri tersebut sudah terceraikan abadi. Nggak boleh kembali lagi. Ini cerai yang tidak boleh kembali. Jadi sudah putus selamanya. Walaupun si perempuan nikah lagi sama laki-laki lain, segala tidak ada lagi. Udah nggak boleh lagi kembali. Kan kalau cerai biasa ya, misalnya orang mengatakan pada istrinya saya ceraikan kamu, 1, masih boleh kembali selama ya belum menikah si perempuan. Yang kedua diceraikan lagi misalnya, masih bisa kembali. Yang ketiga namanya tolak bayin. Udah nggak boleh kembali kecuali dia nikah lagi sama laki-laki lain. Dan kalau terjadi perceraian normal nih, nikahnya nanti terjadi perceraian, terbuka variabel untuk kembali kepada mantan suami yang pertama, gitu kan. Tapi khusus untuk sumpah li'an tadi, saling nuduh itu nggak bisa lagi kembali selamanya. Itu sudah tolak cerai perselamanya, yang tidak bisa kembali. Baik, saksi bahasan kita tadi apa? Membunuh jiwa ya. Dosa besar yang dari 7 dosa besar tadi yang membinasakan, yang urutan ketiga gitu. Allah menyebutkan tentang larangan ini juga dalam Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Al-Furqan ayat 68 sampai 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana
illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, tidak menyekutukan Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang hak, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian maka dia mendapatkan, barang siapa yang melakukan salah satu dari tiga tadi, menyekutukan Allah, membunuh jiwa yang Allah haramkan, atau berzina, maka azab untuknya akan dilipat gandakan pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang taubat dan beriman juga mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saksi bahasan kita, tidak boleh membunuh jiwa secara umum ya. Ini tingkatan membunuh yang keempat ya. Kemudian juga dikatakan di dalam hadis yang sahih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Iman nomor 31 dan Imam Muslim dalam Kitabul Fitan was-sirat wa asyratus sa'ah nomor 2888. Kata Nabi SAW, idal taqal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar. Qila ya Rasulullah, hadal qatil fama balul maqtul? Qala li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi. Kalau dua orang muslim saling berhadapan dengan menenteng pedang, maka mereka berdua yang membunuh dan yang dibunuh akan masuk ke dalam api neraka. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, yang membunuh masuk akal kalau masuk neraka, yang membunuh. Apa salahnya orang yang dibunuh? Maka kata Nabi SAW, karena yang terbunuh pun kalau dia tidak terbunuh, dia pasti akan membunuh rivalnya. Ini kalau dua orang sudah sama-sama pegang pedang berhadapan, memang dua-duanya sudah niat saling membunuh, maka kalau dua-duanya muslim, dua-duanya masuk neraka, yang dibunuh dan yang terbunuh. Karena tidak boleh, ini saking beratnya nggak boleh saling membunuh ya. Ibu-ibu gini kata kuncinya, kalau ibu diajak bertengkar oleh siapapun kan itu, mau tahu cara yang paling selamat, tinggalkan. Diajak bertengkar nih, kita lagi jelasin apa, lalu kita sudah sampaikan argumen, kita tahu kita benar, udah. Dia tetap ngotot, sudah tinggalin. Baiklah kalau gitu, sudah tinggalin aja, nggak usah lanjutin. Habis energi, habis kalimat, atau apa, emosi jadi muncul, ide kita semua jadi buyar, dan berbahaya nih. Dilanjutin bisa pukul-pukulan, bisa nanti mati, bisa jadi dosa, dan itu syaitan inginkan, karena itu dosa berat, gitu kan. Maka kata Allah SWT, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sifatnya hamba-hamba Allah itu adalah kalau mereka diajak bicara, bertengkar oleh orang bodoh, mereka meninggalkannya. Mereka berkata, sudahlah kalau gitu terserah kamu, gitu kan. Kalau kita ngobrol, memang tujuannya mau cari kebenaran, kelihatan tuh. Ada orang yang memang bukan cari kebenaran, emang mau berdebat, emang mau ribut. Kadang-kadang kita sudah sampaikan, jelas dia salah, kita ingatkan, masih banyak jawabannya. Ya udah terserah kamu, tinggalin aja. Nggak ada manfaatnya kita ribut dengan dia. Ini kata-kata ulama, kata paling luar biasa, yang paling sederhana untuk bisa menutup pintu membunuh ini. Karena itu ujungnya ke sana nanti. Sama dengan pintu zina, awalnya komunikasi, terus lama-lama jadi ke sana. Begitu juga dengan membunuh ini. Awalnya tuh buat emosi, pertengkaran, ribut. Orang kalau emosi kan sudah buyar, gitu kan? Makanya Ali radhiyallahu anhu pada saat bertengkar dengan Fatimah radhiyallahu anha, maka sama Ali waktu lagi ribut sudah mulai meninggi suara, sama Ali ditinggalin, keluar dari rumah. Lalu Ali pergi ke masjid, baring ke tanah, digosok-gosok badannya di tanah. Ali lampiaskan emosinya di situ. Dia tahu karena kalau dia lanjutin nih, perempuannya ngomong juga tinggi, suami juga ngomong tinggi, akhirnya melayang tangannya, akhirnya pukul. Dan orang kalau emosi itu beda dengan kalau tidak emosi kan. Mungkin ada gelas di sebelahnya bisa dilemparin, mungkin ada pisau, mungkin ada apa, tidak niat membunuh, tapi bisa mati, gitu kan? Bisa membunuh, bahaya sekali orang kalau sudah emosi. Maka ditutup, sedikit terbuka pintu perdebatan. Kalau kita tahu nih, ya, memang betul-betul kita sudah benar, ataupun misalnya memang dia tidak bisa terima, walaupun itu sudah sampai kepada dia, sudah tinggal, ya sudah terserah kamu deh, udah tinggal, sibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini berbahaya, membuka pintu membunuh tadi. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan, kata Nabi SAW,
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Ilm nomor 121, Imam Muslim dalam Kitabul Iman nomor 65. Kata Nabi SAW, la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kalian menjadi orang kafir setelah aku wafat, karena kalian saling memenggal leher satu sama yang lainnya. Ini nggak boleh orang Islam saling perang, nggak boleh. Ya. Tinggalkan semua hal yang tidak bermanfaat, dimulai dari perdebatan yang akhirnya bisa membawa tadi kepada perang, memerang. Kemudian dikatakan juga di dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabud Diyat. Nomor hadisnya itu 6864 dan Imam Muslim dalam Kitabu Al-Qisamah nomor hadisnya 1678 dan An-Nasai dalam Kitabut Tahrimud Dam nomor 83. Kata Nabi SAW, awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima. Yang paling pertama sekali nanti hari kiamat dihisab adalah pertumpahan darah. Jadi ini yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ada hadis Nabi SAW yang mulia. Beliau mengatakan, hadis ini riwayat Imam Bukhari, la yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haraman. Hadis ini ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabud Diyat nomor 6862 dan Imam Ahmad nomor 94 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, seseorang itu akan senantiasa masih punya kelapangan. Dosa apapun yang dia buat, dia masih punya kelapangan. Maksudnya masih, kalau dia taubat mungkin masih bisa terlapangkan dadanya, kecuali membunuh. Membunuh ini subhanallah, walaupun dia sudah taubat tetap terbayang-bayang gitu. Ya, ada beban. Allah SWT sudah ciptakan fitrahnya begitu. Kata Nabi SAW, semua dosa yang dilakukan kalau dia taubat masih ada kelapangan, kecuali membunuh. Membunuh ini luar biasa, berbahaya sekali. Dan sebagai penutup, ibu-ibu sekalian, kalau Anda punya pertanyaan silakan disiapkan. Hadis Nabi SAW yang mulia, hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, man a'ana ala qatli mu'minin bisyatri kalimah laqiyallaha maktubun baina adai aisum min rahmatillah. Barang siapa yang membantu untuk membunuh seorang mukmin sekalipun dengan sepotong kata saja, ikut-ikutan. Dia misalnya tahu orang ini lagi mau pada ngeroyokin orang itu. Oh iya tuh alamatnya di sana. Misal dia tunjukin satu kalimat saja, dia terlibat menjadi penyebab, gitu kan? Maka terjadi pembunuhan tersebut, kata Nabi SAW, dia akan bertemu dengan Allah hari kiamat, sementara di antara dua matanya, ya, di dahinya tertulis orang yang telah terputus dari rahmat Allah. Artinya mustahil dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala di timbangan amal hari kiamat. Tentu ada orang-orang, ibu-ibu sekalian, hari kiamat kalau ditimbang amal, ya, kalau ditimbang amal hari kiamat, dan kita semua akan laluin itu. Kata Nabi SAW, orang yang paling mudah hisapnya dan bisa Allah maafkan kalau dosanya lebih banyak daripada pahalanya, orang yang tidak mendebati Allah. Jadi bisa dikasih nih, ini dosa kamu. Oh iya ya Allah, saya salah. Iya ya Allah, diakuin semua. Itu sama Allah masih bisa dimaafin tuh, bisa selamat. Dan orang yang berat hisapnya adalah mujadil, orang yang suka membangkang. Ini berat hisapnya hari kiamat, gitu kan. Maka diberikan contoh-contoh oleh Nabi SAW, diantaranya membangkang itu orang yang mengatakan saya tidak lakukan. Nah, yang paling berat untuk orang akui di timbangan hari kiamat itu membunuh. Dia berat sekali membunuh, karena dosa kan ada dua macam, Bu, ya. Ada dosa yang berhubungan dengan Allah saja, seperti orang zina, tidak sholat, ya. Dosa yang lain itu tidak puasa, tidak haji, tidak zakat. Dosa besar memang, hukumannya berat. Tapi antara dia dengan Allah, kalau dia sempat taubat sebelum meninggal, bersih tuh, Allah sudah terima. Dengan syaratnya 3 kan, meninggalkan dosa itu seketika, lagi dusta, lagi riba, lagi zina, berhenti, sesalin dan janji sama Allah tidak akan mengulanginya. Ada dosa yang berhubungan dengan haknya manusia, makhluk. Misal gunjing, menggibah, memfitnah, mencuri, ngambil barangnya orang. Itu dosa berhubungan dengan makhluk. Ini, Bu, tidak cukup dengan taubat kepada Allah, harus minta maaf sama orang itu. Gak bisa enggak? Maaf ya, saya pernah buat salah begini. Walaupun minta maafnya itu secara global, ya. Misal
kita tidak usah rincikan. Kita pernah menggibah seseorang, kita sampaikan, mohon maaf ya, saya mungkin kalau ada salah-salah tolong dimaafin, gitu kan. Kata para ulama, kalau dia tidak nanya, dia cuma bilang, oh iya baiklah, saya juga minta maaf kalau ada apa-apa, sudah selesai berarti, gitu kan. Tetapi masih ada konsekuensi di sini. Konsekuensinya, ibu ingat siapa orang yang dulu ibu pernah ceritain tentang orang itu. Biasanya kan kita pasti teman-teman dekat ya. Siapa kira-kira yang paling pertama dulu kita gosipin orang ini? Oh si Fulan, teman saya teleponin. Dulu saya pernah cerita tentang si Fulan salah ya. Itu tidak benar, saya salah. Saya sudah beristighfar kepada Allah. Tolong itu jangan disebarin lagi gitu. Seperti itu. Jadi itu cara membersihkannya. Tapi kalau orang yang sedang kita bilang, maafin saya ya, ini sama manusia. Terus dia tanya, kenapa kamu minta maaf? Maka di sini ibu harus menjelaskan, saya pernah menggibah kamu, tapi saya menyesal, gitu loh. Maka itu tetap harus disampaikan. Kalau dia bilang, saya maafkan tapi dengan syarat kamu perbaiki nama saya, baiklah, kita perbaiki. Kalau tidak, soalnya berbahaya, akan ketemu hari kiamat. Ya. Ingat, ada satu kaidah bu, penting ya. Kalau kita mengerjakan satu perbuatan baik, perbuatan baik ya, kita kerjakan, atau perbuatan baik yang tidak kita kerjakan, kalau ditanya ya, berikan alasan, argumentasi. Kenapa kita melakukan tadi perbuatan baik, kenapa tidak kita lakukan? Harus, kalau orang sudah bertanya, ibu harus jawab. Jangan orang bertanya didiamin. Itu jadi masalah, fitnah nanti dalam kehidupan. Kalau kita berbuat buruk, tahu kita salah, kita lakukan buruk nih, atau kita tidak melakukan perbuatan buruk, tapi ada yang tanya, jelaskan. Saya kasih contoh. Kita masuk ke poin pertama tadi. Jadi selalu menjelaskan alasan kenapa kita lakukan itu penting sekali, menutup pintu fitnah. Kalau kita mengerjakan satu perbuatan baik, kenapa kita lakukan? Misal contoh saya pulang dari masjid, gitu kan? Ada tetangga saya tanya, Pak Khalid dari mana? Saya bilang dari masjid. Ya. Jawab. Jangan kita diam. Kemusyikan perbuatan baik ya. Dia tanya, kenapa Pak Khalid sholat di masjid? Oh karena pahalanya begini. Alasan. Kenapa? Karena sudah ditanya. Kalau kita tidak ditanya ceritain, ini riya namanya. Tapi kalau ditanya beda. Ditanya ya, ibu puasa ya? Oh iya saya puasa. Kita lagi ke rumahnya misalnya, gitu kan? Supaya nggak dihidangkan makan minum, iya saya lagi puasa. Kontrol diri supaya tidak riya. Insya Allah tidak kalau ditanya ya. Tapi yang riya ini, kamu puasa nggak? Kamu puasa nggak? Saya puasa. Nah, ini nggak ada sebab, nggak ada apa gitu. Nah ini contohnya, gitu kan? Ini riya, beda ya. Kalau ditanya lain. Kalau tidak ditanya cerita, nah ini yang bahaya nih. Ini lain lagi, ada bahasan sendiri. Yang kita bahas yang kemarin riya itu kan? Contohnya yang minggu lalu. Baik. Perbuatan baik yang tidak kita kerjakan. Contoh, supaya lebih jelas. Saya musafir nih. Dari Jakarta ke Surabaya misalnya, lewat tol. Ini. Ternyata kebetulan hari Jumat. Hari Jumat. Lalu saya mampir di masjid kampung masyarakat sekitar di situ yang saya mau jamak duhur asar, tapi di hari Jumat ya. Pas saya mampir, ini anggaplah bukan di SPBU, karena SPBU memang orang tahu banyak musafir. Anggap ini contoh saja supaya memahaminya. Saya masuk ke perkampungan masyarakat, ada orang lagi sholat Jumat. Saya mau sholat duhur asar, karena musafir ya. Begitu saya selesai wudu, orang udah bubar dari Jumat nih. Pas mereka keluar, saya baru mau masuk mau sholat. Ada orang yang di masjid itu tidak tahu kalau saya ini musafir. Dia bilang sama saya, loh bapak nggak sholat Jumat ya? Pertanyaan dilempar nih. Apa yang saya harus lakukan? Jawab. Ini kan Jumat baik nggak? Baik. Tapi saya kan tidak kerjakan ya. Iya kan? Tadi kan saya bilang perbuatan baik yang saya kerjakan ditanya jawab. Perbuatan baik yang tidak saya kerjakan ditanya juga jawab. Ini penting nih. Jadi kita bilang, oh saya musafir. Dijelaskan supaya orang tidak salah paham. Karena seringnya orang diam membuat tersebar fitnah. Jadi jelasin gitu kan? Misal kita masuk ke dalam sebuah majelis terlambat. Mungkin orang tidak, ada orang, bu kenapa terlambat? Oh tadi macet, nggak apa-apa.